Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang akan saya suguhkan pada kesempatan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini dalam Injil Markus dikisahkan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dan menampakkan dirinya kepada para muridnya, sekaligus mendorong para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus meneguhkan hati para muridnya agar berani bersaksi tentang Dia yang bangkit. Yesus tidak membiarkan para muridnya untuk pergi begitu saja, melainkan meneguhkan hati mereka dengan karunia dan kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Dalam nama Yesus, mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan melalui tangan mereka, orang sakit akan disembuhkan. Ada yang menarik di sini, bahwa Tuhan ingin agar warta kebangkitannya sampai ke seluruh dunia. Pertemuan dengan Tuhan yang bangkit mengubah segala-galanya, termasuk mengubah hidup para murid. Tuhan sendirilah yang memprakarsai untuk mengubah hidup dan agenda serta cara hidup para muridnya. Tuhanlah yang menghendaki perubahan nasib dan hidup para muridnya, karena Tuhan telah menentukan mereka menjadi alat pilihan baginya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan mengaruniakan kemurahan-Nya agar mereka pun nantinya penuh belas kasih dan murah hati saat menjadi pewarta Injil. Setelah Yesus menguatkan dan melengkapi mereka dengan kuasa-Nya, Yesus pun terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Para murid itu pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, karena Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, Santo Petrus menasihati kita untuk saling menghargai dan menghormati di antara kita, yaitu dengan bersikap rendah hati antara satu dengan yang lain. Petrus juga menyadarkan kita bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Petrus sendiri sebagai seorang saksi penderitaan Yesus. Petrus mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya pada saatnya Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Kita diajak untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Kita disadarkan untuk selalu percaya penuh pada otoritas Tuhan. Kita pun diajak untuk sadar diri bahwa iblis hanya bisa dilawan dengan iman dan bukan dengan yang lain. Allah yang adalah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan dan mengokohkan kita. Tuhan memiliki kuasa sampai selama-lamanya. Lewat Silwanus, Petrus menasihati kita dan meyakinkan kita bahwa kasih karunia itu berasal dari Allah. Kita mesti berdiri kokoh di dalam iman kepada Kristus. Kita yang berada dalam Kristus, damai sejahtera akan selalu menyertai kita.
warta para murid Yesus ternyata membuahkan hasilnya, di mana pada hari ini kita merayakan pesta Santo Markus pengarang Injil. Markus adalah juga orang yang dengan gigih mewartakan Injil. Markus adalah teman perjalanan dan juga teman pewartaan Santo Paulus dan Barnabas untuk mewartakan ajaran Yesus pada bangsa-bangsa lain. Markus juga menjadi murid kesayangan Santo Petrus. Maka Santo Petrus menyebutnya sebagai anakku. Markus tentu mengenal baik murid-murid Yesus dan orang-orang lain yang telah menyaksikan berbagai peristiwa dalam pelayanan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tugas untuk mewartakan Yesus yang bangkit juga merupakan tugas kita orang-orang yang telah dibaptis. Kita juga telah dipilih oleh Tuhan menjadi murid-murid-Nya, bukan karena jasa dan kehebatan kita, melainkan karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Namun, terkadang kita juga mengalami rasa takut dan cemas seperti yang dialami oleh para murid di dalam mewartakan tentang Tuhan Yesus. Kesulitan bagi kita mewartakan tentang Yesus adalah ketakutan yang diakibatkan oleh ketidakpercayaan akan Yesus yang kita imani. Sebelum kita mewartakan kepada orang lain agar percaya, kita sendiri mesti percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidup saya dan memberi kuasa kepada saya untuk mewartakan kabar sukacita tentang kebangkitannya. Kita diajak untuk memiliki kepercayaan akan Yesus yang kita imani, bahwasannya apa yang diwartakan adalah demi keselamatan kekal semua orang. Kita juga dikuatkan untuk tidak takut mewartakan tentang Yesus, karena Dia senantiasa menyertai kita dengan karunia Roh Kudus yang diperoleh melalui rahmat pembaptisan. Marilah kita belajar dari Santo Markus yang kita rayakan pada hari ini, agar dengan gagah berani dan penuh semangat serta kepercayaan pada Yesus di dalam mewartakan Injil suci. Tuhan yang bangkit selalu menyertai kita agar berani berhadapan dengan situasi yang mengancam diri kita. Kita mesti memasrahkan seluruhnya pada Tuhan yang senantiasa menyertai kemanapun kita pergi. Kita juga perlu menjaga iman dan tidak bersikap reaktif terhadap segala sesuatu. Ketenangan dan kesederhanaan harus mewarnai kehidupan kita sehari-hari sebagai ungkapan iman kita kepada Kristus yang bangkit. Amin. Selamat pagi, jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.